Halo Sir Benny, perkenalkan saya Palexar Aryasa. Kali ini saya akan membahas materi chapter 2 yang berjudul Introduction to Sales Management. Materi ini bakal ngebahas apa itu manajemen penjualan dan sampai bagaimana cara sales dan marketing bisa kerja bareng dengan efektif. Jadi menurut pemahaman saya Sir, sales management itu simpel. Intinya adalah sebuah proses buat ngatur semua kegiatan yang berhubungan sama penjualan, mulai dari gimana cara jualannya, siapa yang jualannya, terus siapa target marketnya. Cuma itu diatur di dalam sebuah manajemen penjualan. Selanjutnya, tugas-tugas utama dari seorang sales manager ada 3 hal utama, yakni yang pertama ada planning alias perencanaan. Jadi dia harus bikin strategi penjualan, lalu ngitung market dan ngerancang anggaran. Lalu yang kedua ada organizing atau perorganisasian. Ini termasuk rekrut orang, ngelatih, dan ngebangun tim yang solid. Lalu yang terakhir ada controlling atau alias kontrol. Dia harus ngawasin semua aktivitas sales, ngecek progres, dan pastiin semuanya sesuai rencana. Singkatnya, dia harus ngatur arah tim sales agar selalu on track. Biar semakin meyakinkan atau mantap, seorang sales manager itu harus punya beberapa karakter penting. Bisa komunikasi dengan baik, nggak cuma bisa ngomong, dia juga bisa mendengarkan pendapat ataupun kritikan. Lalu paham cara ngatur orang dan bikin tim jadi kompak. Yang ketiga ada punya pengetahuan dan pengalaman soal produk dan dunia sales. Yang keempat bisa jadi pemimpin yang ngebantu dan bukan yang bosi ataupun diktator. Dan yang paling penting bisa fleksibel dan jago atur waktu. Dunia sales itu cepat banget berubah, jadi harus sigap. Selanjutnya kita akan membahas marketing. Jadi marketing itu sebenarnya bukan cuma soal promosi, ya sir. Intinya bagaimana caranya kita menyampaikan value produk kita kepada pelanggan agar mereka tertarik dan akhirnya beli. Hal tersebut merupakan sebuah seni menurut saya. Bagaimana cara kita menyampaikan value produk kita kepada pelanggan dengan cara yang menarik, efektif, dan tidak terkesan memaksa. Selanjutnya akan masuk sedikit tentang segmenting dan targeting. Jadi awalnya kita bagi pasar jadi beberapa segmen. Ini dinamakan segmentasi. Bisa berdasarkan umur, bisa dari Gen Z, Gen X, Gen milenial, Gen boomer, lalu berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, demografi, dan lainnya. Setelah dibagi, kita pilih segmen mana yang cocok untuk produk kita. Contohnya, produk kita merupakan produk gaming dan kita menargetkan para Gen Z dan Gen milenial. Tentu saja tidak semua Gen Z dan Gen milenial di Indonesia atau di dunia ini, tapi para Gen Z dan Gen milenial yang merupakan gamer. Selanjutnya saya akan membahas marketing mix, yakni produk, price, place, dan promotion. Yang pertama produk itu produk merupakan produk atau layanan yang kita tawarkan kepada pelanggan. Lalu kedua price atau harga. Harga ini harus sesuai dengan value dan tentu saja menarik bagi calon pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada place atau tempat, yakni cara kita mendistribusikan produk kita ke pelanggan seperti menggunakan Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, ataupun menggunakan offline store. Selanjutnya terakhir ada promotion, itu cara kita ngenalin produk ke orang-orang, bisa lewat iklan, promo, sosial media. Intinya mengenalkan value produk kita kepada calon pelanggan yang membutuhkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kolaborasi sales dan marketing. Sales dan marketing ini ibarat duo Paul McCartney dan John Lennon di dalam The Beatles. Kalau mereka bisa kerja bareng, hasilnya akan bakal gokil dan mantap. Misalnya kalau tujuannya build market, sales harus aktif cari customer baru dan mencari pasar atau segmen yang mungkin terlewat sebelumnya. Kalau hold market, fokusnya ke retensi atau pelanggan lama, karena ini tuh lebih efektif daripada dibandingkan mencari pelanggan baru. Yang ketiga ada harvest atau mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari pelanggan yang sudah loyal. Terakhir ada divest atau melepas pasar yang tidak menguntungkan. Selain itu keputusan marketing kayak segmen target, produk, harga produk, promosi, semua itu bakal nentuin gimana cara kerja tim sales. Namun seringkali sales ini tidak dilibatkan. Kadang tim sales merasa mereka tuh cuma disuruh
menjalankan strategi yang dibuat tanpa diajak mikir bareng. Yang intinya mereka tuh kurang semangat dan passion. Makanya perlu dinamakan sales buy-in, alias agar tim sales percaya dan setuju sama strategi marketingnya. Caranya, strategi marketing harus menggunakan akal dan data dan tidak menggunakan asumsi seperti misalnya, menurut saya, katanya. Lalu yang kedua, tim sales harus diajak dari awal untuk diajak brainstorming atau menyusun strategi tersebut. Lalu yang ketiga ada tunjukin bahwa strategi ini merupakan membantu mereka untuk mencapai target. Lalu terakhir, dengan mendengarkan pendapat mereka karena mereka orang lapangan dan mengetahui kondisi nyata dari lapangannya. Jadi intinya dari materi ini, manajemen sales itu bukan cuma soal ngerja target, tapi juga soal kerjasama, perencanaan, dan komunikasi. Dan yang paling penting, sales dan marketingnya harus jalan agar hasilnya maksimal. Baik, selanjutnya akan membahas chapter 3 yang berjudul Sales Responsibility dan Preparation. Dalam chapter ini ada terbagi dua. Yang bagian pertama yakni tanggung jawab seorang salesperson atau seorang sales. Yang pertama, tanggung jawab yang pertama yakni prospecting atau mencari calon pelanggan. Yang pertama, caranya bisa macam-macam, bisa referensi pelanggan lama, buka database bisnis kita, nangkap list dari iklan atau website, bahkan cold calling alias nyamperin orang secara langsung tanpa janjian terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada database and knowledge management. Sales yang bagus tuh harus punya data pelanggan yang rapi dan lengkap, mulai dari nama, nomor WA, email, sampai posisi di perusahaan. Nah, kenapa? Ini membantu kita untuk mengetahui kebutuhan mereka dan bagaimana berkomunikasi dengan mereka, karena hal ini bukan hanya soal menawarkan produk saja. Lalu yang ketiga ada sales management. Seorang salesperson harus bisa mengatur waktu untuk ketemuan dengan para calon pelanggannya. Mereka pun harus memiliki decision making baik dalam segi waktu, tidak hanya mengeluarkan perintah atasannya mereka saja. Lalu yang keempat ada handling komplain atau ngadepin komplain. Ini hal yang sangat penting menurut saya. Terdapat ada 8 langkah yang saya tangkap. Yang pertama, mendengarkan komplain tersebut dengan baik dan benar, lalu menunjukkan empati seperti memberikan respon yang tidak berlebihan namun cukup. Lalu yang ketiga ada minta maaf karena telah mengalami kendala tersebut saat menggunakan produk kita. Lalu yang keempat, tanya mereka pengennya gimana, cari jalan tengah dengan pelanggan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu yang kelima ada koordinasi sama tim, selanjutnya kerjasama dengan tim untuk selesai masalah pelanggan tersebut. Lalu yang keenam ada solusi yang masuk akal dan tentu saja tidak merepotkan bagi pelanggan tersebut, kasih solusi yang efektif. Lalu yang ketujuh ada follow up, tanya lagi apakah solusi dari kita sesuai dengan ekspektasi dia dan membantu mengatasi masalahnya. Yang terakhir, catat sebagai pembelajaran. Intinya, jangan defensif tapi bantu selesaikan. Lanjut ke poin selanjutnya dari sales preparation, yakni providing service. Yang kelima, kadang sales juga menjadi konsultan dadakan, misalnya bantu pelanggan milih produk yang sesuai kebutuhan mereka, sesuai personality mereka, lalu kasih saran dan bantu mereka untuk menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya ada implementing sales strategi. Terakhir, sales juga harus menjalani strategi marketing dari manajemen, tapi bukan asal nurut aja ya, Sales juga harus mengerti kenapa strategi itu dibuat, jadi mereka juga bisa ikut mikir dan percaya sama arah tujuannya. Dan ini yang disebut tahap sales buy-in. Lalu untuk chapter 3 yang bagian 2, persiapan penjualan dan negosiasi. Yang pertama ada pure selling negotiation atau persiapan jualan langsung. Persiapan jualan langsung itu seperti menentukan target penjualan kita, menguasai produk seperti fitur, manfaat, dan semuanya. Lalu pelajari produk saingan juga, siapkan presentasi yang menarik tentunya. Terakhir, pahami siklus jualan dan perilaku calon pembelinya. Lalu yang kedua ada negotiation preparation atau persiapan negosiasi. Kalau sudah tahap nego, kita juga tidak boleh
kosong saja. Kita harus punya persiapan yang matang. Yang pertama, mengetahui siapa yang pegang power lebih gede, punya target minimum atau bare minimum yang harus dicapai. Yang terakhir ada analisa dari permintaan pembeli, dan pastinya kita tidak memberikan diskon atau penawaran atau fasilitas tertentu tanpa timbal balik kepada kita. Kesimpulan dari chapter ini, jadi salesperson itu orang sales itu gak cuma soal jualan, tapi juga soal cari prospek, ngatur jadwal, hadapin komplain, sampai jadi bagian dari strategi perusahaan. Dan yang juga tidak kalah penting, semua hal harus dimulai dari persiapan, strategi, dan lainnya. Mau jualan ataupun negosiasi gak bisa asal jalan dan lihat nanti saja. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam dunia sales dan marketing ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila bahasa tidak formal, sir. Semoga mudah dipahami, dan maafkan apabila kualitas video ini tidak kurang, sir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.